rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku rahmakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kata kunci dalam surah Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggabung antara kata al-usr dan kata al-yusr dengan kata ma'a, bahwa pasti setelah seseorang bercapek-capek, berlelah-lelah, bersulit-sulit, sabar berjuang, maka pasti di balik itu dia akan mendapatkan kemudahan. Setelah seseorang berlelah-lelah naik ke puncak gunung dan dia bersabar melewati tanjakan-tanjakan yang sangat tinggi itu, pasti ketika dia sampai di atas puncak itu, dia akan merasakan keindahan dan dia akan merasakan kebahagiaan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata yang sama, al-usr, al-usr, dengan alif lam definitif, at-ta'rif, bahwa kesulitan itu hanya satu modelnya. Kesulitan itu tidak banyak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kata yusr, Allah Subhanahu wa taala tanpa menyebutkan alif lam. Fa inna ma'al usri yusra. Di sini nakirah. Yusr nakirah. Maksudnya apa? Bahwa jalan kemudahan begitu banyak, tak terhingga. Maka hanya butuh kesabaran. Semakin kita sabar menempuh kesulitan-kesulitan kita lalui, maka kita akan mencapai kemudahan-kemudahan. Kepada anak-anakku, adik-adikku yang masih belajar di SD, SMP, SMA, sekarang Anda belajar dengan sungguh-sungguh, lalui proses-proses ini dengan penuh kesabaran. Baca buku dengan baik, pelajari materi yang harus kamu kuasai. Jangan ingin bersenang-senang sekarang. Jangan ingin bermanja-manja sekarang. Karena kalau kau, wahai anak-anakku, ingin bermanja-manja sekarang, ingin bermain-main sekarang, maka nanti engkau akan menemukan kesulitan-kesulitan. Kenapa? Karena sekarang kalian sedang membangun fondasi. Fondasi yang kokoh akan membantu Ananda untuk memudahkan nanti masa depan. Maka sabarlah melewati proses-proses ini. Dari proses ini kalian akan menemukan masa depan yang cerah. Sebaliknya, anak yang ingin bermain-main sekarang, membuang waktu sekarang, maka dia nanti begitu masa tua, dia tidak punya kelebihan apa-apa. Maka dia di masa tua tidak ada orang membutuhkannya, karena dia tidak punya keahlian yang harus dia pertaruhkan ketika dia harus berjuang di masa-masa yang akan datang. Saudaraku rahmatullah, kita semua tahu ada sebuah pepatah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini benar bahwa tidak ada proses yang nyaman. Semua proses harus ditempuh dengan cara penuh pengorbanan. Karenanya Allah menyebut dengan istilah al-usr. Dan ini sangat sulit memang. Seorang ibu yang ingin mempunyai anak yang menyenangkan hati, dia harus hamil selama 9 bulan. Dan Anda bisa bayangkan bagaimana lelahnya seorang ibu ketika dia hamil selama 9 bulan. Dia tidak pernah tidur tengkurap. Dia capek, serba lelah. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain, kata Allah. Dia bolak-balik ke kanan ke kiri, dan dia dalam dirinya ada beban. Itulah kandungan
yang harus dia jaga. Penuh lelah, mencapekkan memang. Tetapi begitu anak ini lahir, sang ibu sangat sayang kepadanya. Inilah anak dambaan hati. Apapun kelahirannya, anak adalah merupakan kerinduan seorang ibu, orang tua yang sangat merindukan kelahirannya. Maka anak disayang, anak diberi perhatian, anak diberi curahan hati. Kenapa? Karena dia lahir dari proses perjuangan yang panjang. Sama, kita misalnya, kalau kita dapat uang, dapat gaji, tanpa bekerja, pasti lama-kelamaan kita merasa bosan. Cukup bangun tidur kita dapat uang, bangun tidur dapat uang, pasti kita tidak pernah bahagia. Orang yang bahagia itu adalah ketika dia capek lebih dahulu. Selama sebulan dia bekerja, di akhir bulan dapat gaji, baru dia akan merasakan nikmatnya dapat uang, nikmatnya dapat harta. Mengapa? Karena ini adalah hasil perjuangan dia selama sebulan. Subhanallah, luar biasa. Bahwa kata Allah, fa inna ma'al usri yusra. Capek dulu, baru kau dapat kesenangan. Maksudnya apa? Allah telah membagi dunia ini, hidup ini dengan dua tahap. Tahap dunia untuk tahap capek-capek. Saudaraku, jangan mencari kesenangan di dunia. Dunia bukan tempat bersenang-senang. Sekarang tahap kita bercapek-capek. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Aku ciptakan kamu serba lelah, serba capek. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kau sabar mentaati Allah, jauhi apa yang Allah haramkan, bersungguh-sungguh mengisi salat malam, bersungguh-sungguh membaca Quran, tidak ada waktu kosong, kamu terus mengisi hidupmu dengan kebaikan-kebaikan, berbagi, membantu orang lain dengan penuh harapan bahwa kita hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Curahan hati yang seperti ini kita bantu saudara kita yang ada di Rohingya, yang ada di Palestina, yang ada di Uighur. Kita bantu mereka, kita bahagia. Kenapa? Karena di akhir hidup kita akan kembali kepada Allah membawa pahala besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.